السعد حلا وخير الجميع قد وصلا ضيوفنا مرحبا وأنسى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده وتوعد الظالمين باللعنة الأليم والعقاب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أحمده يمهل الظالمين ويأخذهم أخذا أليما شديدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حذر من الظلم وأخبر أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. صلى الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وحكم بشريعته إلى يوم الدين. أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang telah mengharamkan kezaliman atas dirinya dan mengharamkan perbuatan zalim di antara sesama hamba-hambanya, dan mengancam pelaku perbuatan kezaliman dengan laknat dan azabnya yang pedih baik di dunia maupun di hari ditegakkannya persaksian bagi para hamba di akhirat nanti. Allah Azza wa Jal mengulur orang-orang yang zalim, tetapi dia tidak sama sekali lalai atau lupa untuk suatu saat menghukum dan memberikan kepada mereka azab yang pedih. Dan kita semua bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Rabb yang hak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tidak ada sekutu baginya, dan cukuplah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai saksi dan penolong bagi kita semua. Dan kita juga bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya yang juga telah memberikan peringatan kepada hamba-hambanya, yang juga telah memberikan peringatan maaf kepada umatnya untuk menjauhi perbuatan zalim dan mengingatkan bahwa doa orang yang dizalimi pasti akan dikabulkan. Sebab tidak ada penghalang, laisa bainahu wa bainallahil hijab. Tidak ada penghalang antara doa tersebut dengan dikabulkannya permintaan orang yang dizalimi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis yang dibawa oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang dianggap sebagai manusia yang merugi atau orang-orang yang merugi? Qalu, dijawab oleh para sahabatnya yang mendengarkan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut pandangan mereka adalah orang yang sama sekali tidak memiliki dirham, tidak memiliki dinar, atau tidak memiliki harta benda, atau mungkin orang yang memiliki perdagangan tapi perdagangannya bangkrut dan hancur. Ini menurut jawaban para sahabat. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bangkrut yang hakiki. Bangkrut yang sebenarnya akan dibawa oleh manusia ketika hidup di dunia maupun apalagi setelah kembalinya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Kata Rasulullah, muflis atau orang yang bangkrut adalah mereka dari kalangan umatku yang datang kelak nanti pada hari kiamat. Mereka masih seorang muslim, masih dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang nanti kelak pada hari kiamat dengan membawa pahala apa? Salatnya, dengan membawa pahala zakatnya, dengan membawa pahala puasanya,
sebuah keindahan ya. Datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala amal-amal solehnya, amal ibadahnya. Tapi gerangan apa yang terjadi? Dijelaskan dalam hadis selanjutnya, kenapa orang ini dikatakan sebagai orang yang muflis, yang bangkrut. Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi sangat disayangkan, amal ibadahnya bagus, amal ibadahnya ya kan banyak, tapi disayangkan ketika dia hidup di dunia dia suka mencaci orang lain, menuduh orang lain, memakan harta orang lain dengan secara batil, dengan secara tidak benar, menumpahkan darah orang lain dengan secara batil, dan dia bahkan menyakiti orang lain dengan memukul atau menyakiti dengan tangannya ataupun dengan kakinya. Fayaq'udu fayaqtassu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu ketika di hadapan Allah, dia diadili dengan cara bagaimana? Kebaikannya dibagi-bagikan kepada orang-orang ini, yaitu kepada orang yang pernah dia zalimi ketika hidup di dunia. Karena nggak bisa di akhirat nanti bayarnya pakai rupiah atau pakai real atau pakai dolar atau pakai emas. Jadi nilai tukar uangnya pakainya apa? Amal soleh. Disidang, dihadapkan, diperintahkan oleh Allah untuk dihisab dan diperhitungkan dan diperintahkan untuk membayar kezaliman yang pernah dia lakukan di dunia. Dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diadili dengan cara dibagi-bagikannya apa? Kepada orang yang pernah dizalimi amal baik yang dia miliki ketika hidup di dunia, dari pahala sholat, pahala zakat, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqtassa ma alayhi min al-khataya ukhidha min khatayahum faturiha alayhi thumma turiha finnar. Sehingga apabila seluruh pahala amal baiknya, amal solehnya telah habis untuk membayar hutang-hutang kezalimannya ketika hidup di dunia, tapi masih belum cukup. Utangnya masih banyak, utang kezalimannya. Maka dia masih dituntut untuk membayar. Maka Allah pun ya kan, mengambil dosa-dosa mereka manusia yang pernah dizalimi oleh orang ini dan ditimpakan kepada orang pelaku kezaliman yang pada akhirnya apa? Sudah pahalanya habis, diambil untuk membayar kesalahan dan kezalimannya yang pernah dia lakukan, kemudian masih belum cukup untuk membayar pahala atau dosa orang-orang yang pernah dizalimi, diambil dan ditimpakan, diberikan kepada orang yang pernah melakukan perbuatan kezaliman terhadap dirinya, atau yang pernah punya sangkut paut kezaliman terhadap orang tersebut, maka dia pun menjadi penghuni api neraka. Orang yang tadi dikurangi dosanya, dan mungkin bahkan bisa jadi dia menjadi penghuni api neraka karena dosanya diambil dan diberikan kepada orang yang pernah menzalimi. Inilah hakikat sebenarnya orang yang merugi, orang yang muflis seperti dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Dan hadis yang baru saja kita baca bersama dan kita dengarkan bersama akan memberikan pelajaran yang penting bagi kita semua, pelajaran berharga, hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari pelajaran dalam hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah sudah siogianya kita sebagai seorang hamba ini untuk selalu berhati-hati terhadap peringatan dan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita sebagai suri teladan kita. Karena setiap larangan dan peringatan itu, ingat, tidak dilarang kecuali karena berdampak sangat tidak baik, berdampak sangat berat bagi pelakunya. Dan Allah Tabaraka wa Taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 63, "Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih
an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Allah tabaraka wa taala takut untuk ditimpakan kepada mereka cobaan atau ditimpa azab yang sangat pedih. Contoh mulia dari kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud, perang kedua terbesar di dalam Islam setelah perang Badar. Di antara dua perang ini juga ada perang-perang tapi sifatnya kecil. Dalam perang Uhud ini Rasulullah menempatkan 60 pemanah beliau yang jitu di atas Jabal Rumah, di atas Gunung Rumah atau Gunung Pemanah sekarang dinamakan. Tujuannya apa? Untuk menghadang kekuatan pasukan kaum kufar Quraisy, kaum musyrikin, untuk memukul pasukan Islam dari belakang. Dan ketika itu pasukan yang ditugaskan untuk memutar balik, memukul pasukan Islam dari belakang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang akhirnya jadi panglima besar Rasulullah SAW setelah masuk Islam. Orang yang terkenal dengan kepandaiannya dan kepandaian dalam strategi mengatur peperangan. Dan Rasulullah sudah memperingatkan kepada para sahabatnya 60 tadi, jangan bergerak. Kepada pasukannya, para pemanah tadi, jangan bergerak, turun. Bagaimanapun kalian melihat keadaan kami di bawah. Menang ataupun kalah, jangan turun. Karena kalaupun terpojok umat Islam dan pasukan pemanah tadi turun, akan lebih fatal. Maka ketika peperangan sudah selesai dan umat Islam sudah menang dan mulai harta rampasan perang berserakan, mereka turun. Tinggal sebagian yang bertahan dan mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kekuatan mereka tidak bisa menandingi, walaupun mau memanah tetap tidak maksimal karena pasukan kufar Quraisy lebih banyak. Begitu Khalid bin Walid melihat, mengomandokan untuk memutar balik dan memukul umat Islam dari belakang sisi. Walaupun setelah itu sempat bangkit lagi dan sempat dikejar lagi oleh Rasulullah dengan pasukannya untuk dihadapi lagi. Tapi peringatan penting yang kita ambil, pelajaran penting yang kita ambil dari sejarah ini adalah apa? Menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Hati-hati. Jangan sampai kita menyelisihi tuntunan, aturan, perintah, larangan yang telah ditegakkan dan ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akibatnya berat bagi pelakunya. Tidak ada sesuatu yang diharamkan di dalam Islam kecuali akibatnya jelek. Dan tidak diharamkan sesuatu tersebut kecuali akan bermanfaat bagi umat Islam. Kenapa diharamkan, diperintahkan untuk menjauhi? Kebaikannya ada pada umat Islam. Khususnya dalam mempraktekkan Islam. Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyelisihi aturan, pelaksanaan, ketaatan peribadahan, ketaatan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau apalagi dengan membuat atau mengada-adakan sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ditegur oleh Allah dalam ayat ini, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hati-hati terhadap orang-orang yang menyalahi perintahnya, tidak ada tuntunannya tapi dilaksanakan, dipaksakan. Dicari tuntunannya dalam agama nggak ada, hadisnya nggak ada, dalilnya nggak ada, muter-muter nyari dalil. Yang penting pas, walaupun mirip, masukin. Yang penting bisa buat dalil, bisa buat hujjah untuk melegalkan perbuatan bid'ahnya. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati terhadap sesuatu yang menyalahi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan perintah utusannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita terkena ancaman untuk mendapatkan azab
yang pedih. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kita menjadi manusia yang memenuhi panggilan Allah Tabaraka wa taala dan seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena umat yang tanggap terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu akan dijamin untuk masuk surga. Yang tanggap maka akan dijamin masuk surga. Sedangkan Rasulullah SAW sudah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Kemudian para sahabatnya menjawab, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasul? Rasulullah, enggak ada orang enggak mau masuk surga, cuma manusia kadang-kadang pinginnya enaknya toh. Ya kan? Maunya enaknya saja, tapi payahnya enggak mau. Dunia ini memang penjara bagi umat Islam. Seperti ketika kita nyetir mobil di jalan pun nggak bisa sembarangan. Ada lampu merah, pencet rem, tekan rem, berhenti, terus ditabrak. Nggak bisa. Anda mau jalan, ya kan, lewat dengan secara berseberangan dengan mobil yang datang dari arah lain. Ini jalan satu arah, nggak bisa dibuat untuk dua arah. Ya kita taati, kita melaksanakan satu arah. Jangan sampai kita jalan, ya kan, atau masuk, kan, kata orang Filipina akad. Apa? Justru melawan arah. Atau melawan arus, ya kan? Kalau ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya Rasulullah, siapa yang enggan dan tidak mau untuk masuk surga? Ada, kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad asa. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku itulah orang-orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Kemudian pelajaran kedua yang kita bisa ambil dan kita petik hikmahnya dari hadis yang baru saja kita baca bersama, seorang hamba yang membawa pahala zakat, sholat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya belum tentu bisa menikmati pahala-pahalanya tersebut nanti ketika kelak dia dihadapkan di hari perhitungan di akhirat. Kenapa? Karena dia telah mendolimi orang lain ketika dia hidup di dunia. Allah tetap hitung pahala sholat, bukan tidak dihitung. Pahala amal baiknya masih tetap dihitung. Tapi nanti total generalnya di sana di akhirat. Nah, dia membawa kebaikan dengan banyak, tetapi dia ketika hidup di dunia telah mendolimi orang lain, kan? Sehingga ini menjadi sebab karena orang-orang yang terzolimi akan datang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menuntut kepada orang yang pernah menzolimi dirinya. Lalu pahala-pahala orang yang berbuat zalim tadi dilimpahkan kepada orang-orang yang pernah dizalimi sehingga seluruh pahalanya habis dan tidak ada satupun yang tersiksa untuk orang yang pernah melakukan kezaliman. Bangkrut parah. Namun masih belum selesai utangnya. Ada orang yang datang lagi kepada Allah untuk menuntut bagian dirinya yang pernah diambil, yang pernah dia zalimi, sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala pun menimpakan dosa-dosa orang yang terzalimi kepada orang yang menzalimi, dipikul olehnya, dan akhirnya dia memikul dosa orang lain lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, orang yang bangkrut yang sebenarnya bukanlah orang yang bangkrut ketika hidup di dunia, tapi adalah orang yang bangkrut kelak nanti pada hari kiamat. Ini hakikat kebangkrutan yang sebenarnya. Karena kebangkrutan di dunia masih bisa diatasi, masih bisa ditangani. Orang yang mungkin punya perdagangan kemudian dagangnya ambruk, dagangnya bangkrut, dia punya ilmu, bisa bergerak kembali dan bisa menyusun kerajaan dagangnya kembali di dunia. Ya. Tapi coba kalau di akhirat,
Gimana? Nggak bisa nyogok, nggak bisa nego, ya kan? Nggak bisa nembak dari belakang. Semuanya jelas. Zaman sekarang, ya kan? Pelicin, fulus, bisa melancarkan perjalanan kita untuk mendapatkan bahkan sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Seperti pepatah, ya kan? Ini jadi pepatah akhirnya. Saya pernah meminta kepada seorang untuk dibuatkan akte kelahiran. Untuk dibuatkan akte kelahiran. Kemudian setelah itu, jadi ada seorang anak yang bapaknya tidak bertanggung jawab. Tapi bapaknya ini nggak mau membuatkan akte kelahiran terhadap anaknya. Anak ini bukan anak hasil zina, anak memang resmi pernikahan, tapi bapaknya adalah bapak yang tidak punya iman di dalam hatinya sehingga tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau membuatkan, sudah nggak mau ngasih makan, nggak mau membuatkan akte lagi. Paling enggak, ya kan, kalau nggak mau ngasih makan, terima kasih kepada istrinya, ya kantongnya kempes betul, ya kan, paling tidak mau ikut membantu memudahkan biar anak ini bisa sekolah, punya akte kelahiran dan lain sebagainya. Kalaupun anak ini jadi orang senang, kan orang tuanya ikut senang juga walaupun nggak pernah ngasih makan bapaknya. Nggak mau. Kemudian ketika itu kita mengusahakan bagaimana bisa keluar akte untuk anak ini dengan nama bapaknya. Wong anaknya tuh. Kemudian kita tanyakan kepada seorang, ya kan, terus gimana, bisa apa enggak? Bisa oleh orang tersebut, apa yang enggak bisa di Indonesia? Apa yang enggak bisa di Indonesia? Gayus di penjara jalan-jalan aja bisa. Ya kan, gayus di penjara jalan-jalan bisa. Kan hebat. Orang di penjara itu kan karena salah, jelasnya. Dan ini sebagai hukuman. Tapi kenyataannya ada orang yang, ya kan, premannya setengah-setengah, ketika masuk penjara keluar tambah matang jadi premannya. Yang kepandaian nyolongnya setengah-setengah, masuk penjara malah dari tempat pendidikan tambah pinter nyolong. Harusnya kan jadi tempat rehabilitasi, enggak? Yang nggak kenal narkoba tapi kesalahannya, ya kan, ringan, masuk bui, katakan, keluar malah jadi pencandu narkoba. Berarti ada yang salah. Bukan malah menjadikan cedera, tapi malah menjadikan, ya kan, ketagihan dan tambah jadi nggak benar. Nah, ini perlu dikoreksi. Nah, orang yang bangkrut sebenarnya adalah bukan orang yang bangkrut ketika hidup di dunia, tapi bangkrut pada hari kiamat kelak nanti. Sebab kebangkrutan di dunia masih bisa ditangani. Dan pasti ada jalan keluarnya kalau dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ya kan, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar bagi orang tersebut. Nggak mungkin Allah akan menyia-nyiakan hambanya yang bertakwa dan dekat kepadanya. Tapi ingat, seperti Rasulullah pernah bersabda, kenallah Allah di waktu senang, maka Allah akan mengenal kita di waktu susah. Waktu senang nggak kenal sama Allah, nggak kenal sama yang ngasih kesenangan tersebut, bagaimana waktu susah mau ditolong? Kenalnya sama Allah ketika sudah bangkrut. Kenalnya sama Allah ketika sudah dia kejeblos, hancur, baru kenal sama Allah. Ketika masih senang tidak tahu dan tidak ingat kalau kekayaan, kedudukan yang diberikan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan, kucurkan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak menyangka, yang tidak disangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluan orang tersebut. Dengan kita bertawakal. Dalam lanjutan ayat yang sama dalam surat yang sama, disebutkan dalam surat At-Talaq ayat 4 tadi ayat 2,
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajra. Itulah perintah Allah yang harus ditaati, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan bagi orang tersebut. Adapun kebangkrutan nanti pada hari kiamat, kelak tidak ada solusinya. Yang ada cuma hukuman di depan dia, tidak ada jalan keluar yang bisa dia lalui selain dilemparkan ke dalam api neraka atau dibenamkan ke dalam api neraka. Waliyadu billah. Kemudian yang keempat, jangan pernah kita menyia-nyiakan pahala amal ibadah dengan melakukan perbuatan zalim. Pahala ibadahnya banyak, tapi kelakuan kita justru akan menjadi sebab untuk dikuranginya amal ibadah kita atau pahala amal ibadah kita. Ya. Dan ini akan menyebabkan kebangkrutan bagi pelakunya nanti kelak pada hari kiamat. Karena pada intinya tidak ada hutang yang gratis. Ada hutang gratis? Orang datang minta utang, ya kan? Kemudian cuma dijawab, sudah kaya. Terus itu datang dengan nama hutang maka harus dibayar. Bukan terus, ya kan? Cuma dijawab dengan perkataan, sudah kaya, berarti udah balas atau gratis, nggak dibayar. Tidak ada hutang. Namanya hutang itu gratis. Orang yang berhutang pasti harus membayar hutangnya, baik secara tunai di dunia ataupun nanti dibayar di akhirat kelak dengan pahala atau diambil amal kebaikannya diberikan kepada orang yang pernah berhutang kepadanya. Dan semua yang namanya bentuk kezaliman harus segera diselesaikan selama nyawa itu masih ada di kunci di dalam badan kita. Selama nyawa itu masih menyatu dalam badan kita. Karena apabila tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan seorang itu bangkrut kelak nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kanat lahu mazlamah li akhihi min 'irdihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm." Barang siapa yang melakukan kezaliman pada saudaranya atau mencoreng kehormatannya atau apapun bentuknya dari segala bentuk macam kezaliman, hendaknya dia minta kehalalan, minta maaf atas tindakan kezalimannya tersebut, mengembalikan hak yang pernah dia ambil selagi dia masih hidup, qabla alla yakuna dinarun wala dirham, sebelum nanti datang pada hari yang tidak ada dinar dan tidak ada dirham, tidak ada harta kekayaan yang bisa digunakan untuk membayar dan tidak lagi bermanfaat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatih. Apabila dia memiliki amal saleh, maka akan diambil amal solehnya itu untuk menebus kezalimannya, untuk membayar kezalimannya dengan kadar perbuatan zalim yang pernah dia lakukan. Allah tidak akan membolimi, karena haram kezaliman bagi zat Allah Subhanahu wa taala, bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaih. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, tidak memiliki amal soleh, maka akan diambil kejelekan-kejelekan orang yang pernah dizalimi, kemudian dilemparkan dan diberikan kepada orang yang pernah melakukan kezaliman kepadanya. Yang kelima, bentuk-bentuk tindakan zalim yang bisa menyebabkan kebangkrutan pada hari kiamat, di antaranya adalah seseorang tidak menjaga lisannya dari mencela, menghina, mencerca, ya kan, mencaci maki, menggunjing, mengadu domba, menfitnah, menuduh, mencari-cari kesalahan orang lain dan lain sebagainya. Secara umum Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allah biha darajat
wa innal 'abda la yatakallama bil kalimah min sakhatillah la yulqa laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguhnya seseorang hamba mengucapkan satu kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak sadar. Dia mengucapkan kalimat tapi kalimat yang apa? Yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak sadar. Maka Allah akan membalas dan mengangkat derajatnya karena ucapan tersebut. Tapi ingat, sungguh seorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah tanpa dia sadari, Allah akan menjebloskan karena kalimat tersebut ke dalam api neraka atau karena ucapannya tersebut. Dan lisan kita ini akan terbiasa sesuai dengan apa yang kita biasakan dia untuk berbicara. Kalau kerjanya mengumpat, kerjanya menggunjing, mencaci, dia paling gampang keluar dari mulutnya yang seperti itu. Istilahnya lambe pasar atau mulut pasar, nggak keluar kecuali kebun binatang. Maka mudah. Kalau orang yang biasa berzikir, sedikit-sedikit alhamdulillah, sedikit-sedikit astagfirullah, sedikit-sedikit subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena mulutnya dibiasakan mengucapkan kalimat yang baik. Tapi orang yang biasanya, ya kan, sedikit-sedikit ucapannya pakai zikir apa? Kebun binatang. Baik kalimat anjing, baik kalimat babi, baik kalimat yang lain sebagainya. Maka antum lihat dalam apa ini? Percakapan dan perbincangan mereka dengan temannya. Sebentar-bentar, mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Kalimat yang jelek. Dan hati-hati. Mungkin sini kita anggap enggak ringan. Tapi sebenarnya Allah menghitung, Allah mencatat. Dan bisa jadi itu menjadikan kita sebab untuk masuk neraka waliyadzubillah. Mungkin kalimat yang dianggap itu yang paling canda kok, tapi menyebabkan sakit hati terhadap saudaranya. Yang kamu pun mungkin tidak ridho dan tidak suka apabila diperlakukan seperti itu. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Laitsal mu'minu bis-ta'an walal la'an walal fahishi walal bazi." Tidaklah seorang muslim itu pantas untuk menjadi pencela, pelaknat, pelaku kemaksiatan dan orang-orang yang kotor perkataannya. Tidak pantas kalau yang mengaku dirinya sebagai seorang yang beriman. Ta'an, yaitu laknat, adalah merupakan tindakan kezaliman dari seseorang yang suka merendahkan kehormatan orang lain. Ini makna ta'an. Makna itu luas. Mencakup orang-orang yang suka merendahkan kehormatan orang lain, suka mencela, mencaci, menghina, menggunjing, mengadu domba, menfitnah dan lain sebagainya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki sesama muslim atau seorang muslim adalah tindakan fasik, tindakan kemaksiatan, dan memeranginya adalah merupakan kekufuran. Diriwayatkan oleh Sabit Al-Dhahhak, Rasulullah SAW bersabda, "Wala'nul mu'mini kaqatlih." Melaknat seorang muslim itu kedudukannya seperti membunuhnya. Karena haram hukumnya. Seorang melaknat sesama orang Islam atau selama orang mukmin. Dan dosa mengunjing, menyebut kejelekan orang lain digambarkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti orang yang memakan bangkai daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Dan Allah Taala memperingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Jangan suka kita berprasangka, menuduh, menyangka-nyangka, dan janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain, tajassus.
Dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apa kata Allah? Apakah kamu suka apabila memakan daging saudaramu sendiri yang sudah mati? Tidakkah kamu merasa jijik? Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah, dan sungguh Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Oleh karena itu saudara sekalian, kita berusaha untuk meninggalkan memakan daging saudara kita sebagai santapan kehormatan bagi kita. Kalau kita menggunjing berarti kita sedang memakan santapan kehormatan, yaitu berupa daging saudara kita. Jangan sampai kita menjadikan minuman kita ini adalah perbuatan aib, perbuatan yang tidak baik. Dan jangan sampai kita menjadikan kekurangan kita ini adalah buah-buahan dan manisan dengan menggunjing saudara kita yang akan menyempurnakan majlis-majlis tempat kita duduk. Tapi isilah majlis-majlis ini dengan berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengambil hak saudaranya dengan cara yang batil dan sewenang-wenang, seperti makan harta saudara, tidak membayar hutang kepada saudaranya, menyerobot tanah saudaranya, menipu dalam jual beli, tidak amanah dalam tugas dan pekerjaan, menipu dan bersumpah palsu untuk mendapatkan sesuatu dari selain kita. Nah, ini hati-hati. Dan Allah telah memperingatkan dalam ayatnya Al-Baqarah surah 188, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan sampai kita memakan harta saudara-saudara kita dengan secara batil, tidak benar. Wa tudlu fiha ilal hukam, bahkan sampai dibawa kepada hakim dan menyokok hakim, ya kan, ditaqulu fariqam min amwalin nasi bil itsm, menyokok hakim supaya bisa memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, dengan cara yang salah. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan mengetahui. Dan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadha yuridu islafaha aslafahu Allah." Barang siapa berhutang kepada manusia, seseorang datang ke rumah saudaranya untuk berhutang, tapi niatnya murni dan tulus, dia orang yang kesusahan, dia orang yang memang butuh, hatinya memang hati yang tulus dan tidak ada sama sekali rasa ingin menipu. Maka apa janji Allah? Adallahu anhu, Allah akan mudahkan bagi dia untuk bisa membayar. Maka dijelaskan dalam penjelasan hadis ini oleh para ulama, kalaupun dia tidak bisa membayar di dunia, tapi dia hatinya memang baik, benar, dan dia memang orang yang tidak mampu untuk bisa membayar, maka Allah akan mudahkan juga untuk dia bisa membayar nanti di akhirat. Tapi jelasnya Allah akan mudahkan bagi. Tapi sebaliknya, wa man akhadha yuridu islabaha atlafahullah. Barang siapa berhutang kepada saudaranya, berhutang kepada manusia, tapi niat di dalam hatinya adalah untuk mencuri, menipu, menghancurkan harta saudaranya, mengambil hak saudaranya, maka Allah tidak akan mudahkan baginya untuk bisa membayar hutang. Walaupun tinggal sedikit, Allah tidak mudahkan. Saya punya pengalaman pribadi, ya, ketika itu ada orang utang sama orang tua. Utangnya tinggal 150.000 rupiah. Ini tahun 1900, ya kan, 89 atau 88. Tinggal 150. Tiap ditagih, diminta, nggak mau mengembalikan. Malah jawabannya apa? Wisugih. Sudah kaya. Nah, kalau sudah kaya terus kenapa, Bu? Nah, ibu kan datang ke toko saya dengan tujuan utang. Gak ada hubungannya dong. Kaya atau tidak ini. Nama hutang harus dihutang. Gak ibu bayar sekarang, di akhirat dibayar. Ya sudah, nanti ke akhirat aja. Oh, hebat, nantang. Ya kan? Suatu saat pernah saya datang, begitu sampai depan rumahnya lagi pesta besar. Pesta besar-besaran, tak lihat gaulnya masih tahlilan.
Walau alam ketika itu ada yang meninggal atau bapaknya atau suaminya atau apa. Lihat makanan, iya kan? Itu di depan rumahnya full sufrot kata orang sini. Rokoknya digelas-gelas apa semua tak lihat. Nah ini rokoknya satu bos harganya berapa? Dan untuk membuat acara seperti ini dia harus mengeluarkan uang berapa? 150 nggak bisa bayar. Yang mati utangnya belum bayar, kadang yang kita dapatkan sudah utang lagi buat tahlil. Allah. Harta warisan yang jelas pembagiannya dalam Al-Quran tidak bisa dibagi kecuali setelah utang selesai. Ini enggak, sudah jatuh tertimpa tangga lagi atau tertimpa tangga pula. Utang mayitnya belum dibayar, sudah utang lagi. Dan melakukan acara seperti tidak cukup 1 juta, 2 juta. Iya kan? Nah itu melakukan acara ini bisa mengeluarkan uang, sedangkan membayar hutang saya tidak bisa. Ain. Orang yang datang ke rumah saudaranya untuk berhutang, tapi tujuannya memang untuk menghancurkan dan tidak membayarnya, walaupun mungkin tinggal sedikit. Allah tidak mudahkan baginya untuk bisa membayar. Tapi orang yang betul-betul hatinya tulus, kapan waktunya Allah akan mudahkan baginya untuk bisa membayar hutang-hutang. Kemudian menumpahkan darah saudaranya tanpa alasan yang hak atau membunuh, ya kan? Karena kehancuran dunia dan seisinya jauh lebih ringan daripada, ya kan, menumpahkan darah seorang muslim dengan cara yang batil. Memerangi saudaranya sesama muslim merupakan bentuk kekufuran, ya kan? Dan balasan bagi orang yang membunuh saudaranya adalah neraka dan lain sebagainya dari ancaman yang Allah sediakan dan Allah siapkan bagi orang-orang yang membunuh atau menumpahkan darah saudaranya dengan cara batil. Kemudian menyakiti orang lain dengan cara memukul, melukai fisik, perasaan dan hatinya. Sedangkan Rasulullah SAW menegur kepada umatnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah muslim yang menjaga tangan dan lisannya sehingga tidak menyakiti saudaranya sesama muslim. Ya kan? Dan masih banyak lagi bentuk kezaliman yang bisa menyebabkan seseorang itu atau menjadikan dia masuk dalam api neraka dan merugi kelak nanti pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir saudara sekalian, sebelum kita tutup majelis ini, di dalam hadis ini tadi yang baru saja kita baca bersama, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, memancing dengan pertanyaan, kemudian sahabatnya pun menjawab. Ini adalah merupakan cara yang efektif untuk belajar mengajar. Kenapa? Karena ilmu itu yang dijelaskan oleh guru dengan cara ini akan lebih mudah untuk nempel di kepala. Makanya ada guru yang pintar dan pandai, sistemnya mancing pertanyaan kepada muridnya, supaya muridnya itu, ya kan, istilahnya apa, dipancing itu kalau sanyu, kalau ya kan, atau pompa air itu kan kalau nggak bisa nyedot air kan dipancing pakai air, supaya apa, bisa narik yang di bawah. Mungkin dia pinter, cuma masih, ya kan, apa nih tersumbat gitu loh, sehingga dikasih pancingan dia keluar. Nah ini Rasulullah memberikan pertanyaan, ini adalah merupakan, saya jawab itu adalah merupakan cara yang efektif untuk menuntut ilmu. Tujuannya apa? Supaya ilmu tersebut tetap melekat pada otak, pada kepala orang murid-murid, ya kan, dan bisa diserap dengan baik oleh murid, ya kan. Dan mengenai hadis yang berbicara tentang tanya jawab, Rasulullah bertanya, kemudian dijawab oleh para sahabat, ini cukup banyak sekali. Karena beliau adalah merupakan guru terbaik, ya kan? Guru dan bukan hanya sekedar pengajar saja, tapi murabbi, pendidik. Karena setiap pendidik, ya kan, dia adalah pengajar. Tapi bukan setiap pengajar itu pendidik. Banyak kita dapatkan guru-guru sekarang ini cuma pengajar saja, karena kebetulan kehidupannya cari duitnya dari
ngajar. Mau jadi insinyur, nggak cukup untuk sekolahnya. Ya jadi guru lah. Jadi jadi gurunya nggak ikhlas. Nggak ingat kalau guru itu adalah merupakan seorang yang akan membawa pahala yang sangat besar karena dia sedang mendidik generasi. Tapi jarang kita dapatkan seorang guru itu yang murabbi, yang pendidik. Karena setiap pengajar itu belum tentu ikhlas, tapi setiap pendidik itu ikhlas. Ngajarnya pun ikhlas. Makanya kita dapatkan para pengajar ini di zaman kita ini atau para guru tidak bisa memberikan contoh. Larang rokok, ya kan? Ngumpet di belakang atau masuk kamar mandi ngerokok. Muridnya lihat. Seperti pepatah itu apa? Guru kencing apa? Kencing berdiri. Murid lari maraton. Nah iya. Lah kiainya ngerokok misalnya. Lo ini kan makruh, betul. Oke, makruh, nggak apa-apa wes. Ya kan, ngalah. Harusnya kita tidak ngalah, ya kan? Ngalah, itu mau makruh, ambil tuh makruh. Ya kan? Tapi seorang kiai itu harus jadi contoh dan suri dan mulia. Nah kalau kiainya melaksanakan yang makruh, apalagi pengikutnya. Bukan yang makruh, atau yang haram mungkin. Padahal dalam Islam yang namanya makruh itu porsinya lebih baik untuk ditinggalkan. Harusnya dia bisa menjadi contoh untuk orang yang pertama kali meninggalkan yang makruh, walaupun dibolehkan untuk itu dilaksanakan. Harusnya kayak gitu. Oh ini sunnah. Dilaksanakan tidak apa-apa. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan enggak yang sunnah. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan enggak apa-apa. Tapi karena Anda adalah seorang kiai harusnya memberikan contoh. Ya kan? Mengerjakan, dia bahkan pertama kali yang mengerjakan. Makruh, dia yang pertama kali meninggalkan. Nah kalau dia malah yang menjadi contoh, jelas. Seperti rumusan tadi itu. Kalau gurunya bisa kencing berdiri, ya kan, muridnya kencing sambil lari maraton. Karena manusia itu butuh suri toladan, dan Rasulullah itu berdakwah bukan hanya dengan, ya kan, dengan lisannya saja, tapi dengan uswahnya, dengan suri toladan, dengan contoh mulia. Itu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan, karena dia mempraktekkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Tabaraka Wa Taala menjaga kita semua dari tindakan zalim, ya kan, mengampuni segala kekeliruan dan dosa-dosa kita. Dan marilah kita selalu mengingat-ingat apakah kita pernah membolimi orang lain, menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Kalau pernah segera selesaikan selagi nyawa kita ini masih menyatu dengan jasad kita, dan sebelum matahari terbit dari barat, atau sebelum nyawa sampai ke tenggorokan, ya. Dan kita tutup majelis kita ini dengan merenungi firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 111, "Wa may yaksib itsman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima." Dan barang siapa mengerjakan dosa, maka sungguhnya ia mengerjakan untuk kemadaratan diri sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.